Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Harian kita hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, diambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagi umat Israel menyebut nama Tuhan Allah tidak boleh sembarangan. Kata Allah dalam huruf Ibrani adalah YHWH. Yahweh. Nah, ketika umat Israel bertemu dengan kata itu, maka mereka tidak berani membaca itu dengan Yahweh. Tetapi mereka mengalihkannya dengan kata Adonai, yaitu Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam Alkitab LAI secara khusus nanti kalau kita lihat kitab Keluaran sampai Ulangan, di sana kita akan sering bertemu dengan kata Tuhan dengan menggunakan huruf kapital, huruf besar, yang sebenarnya itu adalah menunjuk kata Yahweh tadi. Nah, saudara-saudara, umat Israel sangat konsisten untuk itu. Mereka diajarkan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Untuk menyebut nama Tuhan saja, mereka tidak mau. Untuk menyebut nama Allah, Yahweh, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa nama Allah itu kudus. Allah itu dahsyat, Allah itu kuat, maha hebat, sehingga mereka tidak berani menyebutkan nama Allah itu dengan sembarangan. Menyebutkan nama Allah itu ketika mereka boleh berjumpa dengan tulisan tentang Allah itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam pemahaman sederhana gereja kita, yaitu Katekismus Martin Luther, menjelaskannya di dalam titah ketiga, disebutkan di sana, saudara-saudara. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan dan yang menyalahgunakannya, dikatakan di sana akan dihukum. Lalu apakah nas ini hendak mengatakan bahwa mulai hari ini kita tidak boleh memanggil atau menyebut nama Allah? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak di sana. Penekanannya adalah jangan sembarangan atau jangan menyalahgunakan nama Allah. Nas kita hari ini mau menekankan supaya semua orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk tidak sembarangan atau tidak menyalahgunakan nama Allah. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Bisa saja, sadar atau tidak sadar, saudara, ketika kita berbohong, maka untuk meyakinkan orang bahwa kita tidak berbohong,
dengan beraninya kita berkata, demi Tuhan, saya tidak melakukannya. Atau mungkin ketika kita mengatasnamakan demi Tuhan sebagai tameng kita untuk lepas dari kesalahan atau perbuatan kita yang tidak baik. Atau ketika kita berani berkata, saudara, bahwa demi Tuhan saya tidak mengambilnya. Padahal jelas sekali bahwa kita yang mengambilnya. Yang tidak baik adalah ketika kita mengatasnamakan nama Tuhan supaya kita bebas dari kesalahan dan perbuatan kita yang tidak baik. Bagi siapa yang melakukan seperti itu, saudara, tentu firman Tuhan hari ini berkumandang kepada kita bahwa Tuhan akan menghukum dan memandang bersalah orang yang melakukan seperti itu. Mengatasnamakan nama Tuhan untuk melepaskan dia dari jerat, dari perlakuan yang tidak baik. Nah, jika demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kapankah kita menyebut nama Tuhan Allah secara sederhana dan mudah dipahami Bapak Ibu Saudara-saudari? Katekismus Martin Luther juga memberi penjelasan tentang itu. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, jangan mengumpat, jangan memakai guna-guna, jangan berbohong, jangan menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, hanya di dalam kesusahan, hanya di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya dalam penderitaan, dalam kesusahan, kemudian dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ketika engkau sakit, saudara, engkau bergumul, engkau menderita, sebut dan panggillah nama Tuhan Allah. Ketika engkau di dalam kesesakan, diterpa badai kehidupan, panggil dan sebut saja nama Allah. Ketika engkau berdoa dalam pujian syukur atas kasih rahmat Tuhan yang kau terima dalam hidupmu, karena sukacita, kegembiraan, panggil dan sebutlah nama Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sebutlah nama Tuhan Allah, panggillah nama Tuhan Allah itu. Ketika engkau berada di dalam jalan yang benar, ketika engkau Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan kehendak Tuhan, panggil dan sebutlah nama Tuhan Allah itu. Ketika engkau sedang melakukan pekerjaan yang baik, ketika kita memanggil nama Tuhan itu, pasti di sana ada sukacita, pasti di sana ada semangat baru. Nama Allah, nama Tuhan kita itu sungguh berkuasa. Maka panggillah dia, sebutlah namanya dalam segala perkara hidupmu, dalam keterpurukan, di dalam kesesakan, di dalam doa-doamu, di dalam pujian, di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita. Nama Tuhan Allah dipuji, disembah, disebut, dipanggil untuk tetap melihat bahwa Allah itu sungguh Allah yang dahsyat, yang berkuasa atas hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan yang maha baik, yang mengingatkan kami untuk terus memuji, memanggil, menyebut nama-Mu dalam kehidupan kami, dalam doa kami, dalam kesesakan, dalam pujian, dalam sukacita. Dan kami dilarang untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi kami memanggil Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, karena kami bergantung kepada Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami satu hari ini. Tolonglah kami untuk menjadi saksi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Engkau sembuhkan jemaat Tuhan yang sakit. Engkau berikan kekuatan kepada mereka yang berduka, penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan. Engkau tolong saudara-saudara kami isolasi mandiri, supaya mereka tetap melihat kebaikan-Mu. Kami serahkan para dokter, para perawat, supaya Tuhan juga menjagai, menaungi, dan memberikan mereka kesehatan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.